Jam 12 malam bisa dibel tuh. Adanya nangis-nangis, "Mas, bisa ke rumah sakit lagi nggak?" "Kenapa, Dek?" "Udah, nanti di sini aja." Buru-buru saya berangkat ke rumah sakit. Berangkat ke rumah sakit ke sana. Kok pada nangis? "Ada apaan, Dek?" Ditarik saya sama ibu. "Mas, kamar, Mbak." "Ada apaan sih, Mbak?" "Udah masuk ke dalam, ayo." Di dalam sudah ada bapak, udah lagi nangis. Itu saya masuk, ternyata Mbak sudah nggak ada, sudah meninggal. Begitu ketemu pun saya lihat beda. Dulu selama mas saya itu cantik, mulus, putih. Nggak ada yang namanya luka-luka, itu nggak ada. Oh, badannya penuh luka nih pas ketemu. Begitu ketemu mas saya itu, satu, badannya itu nggak keurus, bener-bener nggak keurus, nggak kerawat, bener-bener nggak kerawat. Mata celong, muka pucet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik bareng gua Aris. Dan seperti biasa, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat kalian semua yang udah mampir atau mengklik video ini. Dan seperti biasa juga Dimensi Mistik udah kehadiran seorang narasumber. Di samping gue ini udah ada Pak Dewo, dimana narasumber gue ini pernah mengalami didatangi oleh arwah calon istrinya nih di malam ke-7 setelah meninggal calon istrinya ini. Dan seperti apa kisah lengkapnya, jadi langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Pak Dewo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Dewo udah mau Sama-sama, datang Mas. ke Dimensi Mistik untuk menceritakan kisah atau pengalaman horornya nih ya bersama dan kenang-kenangan pada saat bersama dengan almarhumah nih. Betul. Dan sebelumnya Dimensi Mistik mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya almarhumah. Semoga almarhumah ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. Amin. Dan tadi katanya almarhumah ini sebelum meninggal sempat membuat wasiat nih sama Pak Dewo nih. Betul. Beliau sempat menulis surat wasiat yang ditaruh tuh di bawah bantalnya dia ya. Pas di rumah sakit. Ya sebelum beliau meninggal pun sempat ketemu dengan saya. Tapi ya itu, gelagatnya itu berbeda dari raut muka dan ya tingkah lakunya itu berbeda. Udah berbeda nih. Sudah berbeda. Karakternya lah ya. Ya, itu yang saya lihat tuh seperti itu. Dan kenapa saya bilang berubah? Karena nggak biasanya apa, dia tuh benci dengan salah satu makanan yang saya sering makan, tapi kok dia pesan. Pada saat itu dia suka nih sama makanan itu ya. Ya sempat ngomong, "Mas, saya mau pesan yang biasa kamu makan." Wah. Sementara makanan itu tuh dia benci banget, nggak mau. Itu yang bikin kok ada perubahan apa nih. Ya tetap saya nggak mikir akan terjadi hal-hal yang seperti ini kan. Dan tadi juga kata Pak Dewo ini setelah 7 hari meninggal almarhumah mengalami kejadian. Adalah beberapa kejadian mistis. Betul. Itu kejadian saat selesai pengajian, itu sekitar jam 10 lah, jam 10 malam, karena saking lelahnya badan nih, pengen istirahat, baru masuk kamar paling berapa menit lah, kira-kira ya 5 menitan, mematikan lampu kok beliau hadir senyum. Ada di kamarnya. Hadir di kamarnya. Dan kamarnya saya tempatin untuk istirahat ini kan memang kamarnya beliau. Kamar almarhumah nih. Kamar almarhum. Oke, Pak Dewa, tapi jangan kita spill terlalu dalam ya Pak, biar teman-teman penasaran. Nanti kita lanjut ke cerita lengkapnya. Ini kita tahan dulu aja ya.
Ya, buat kalian tadi yang udah denger kisi-kisi atau cerita pendeknya seperti apa dari Pak Dewo, buat kalian yang penasaran sama kisah lengkapnya, kalian tonton videonya sampai habis, jangan ada yang skip. Dan seperti biasa juga di sini gue mau infoin dulu buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata mau jadi narasumber seperti Pak Dewo di sini bisa banget. Kalian langsung aja kirim-kirim cerita horor kalian dengan cara chat ke nomor WhatsApp di bawah ini, atau kalian juga bisa langsung DM ke Instagram di Bahasa Mistik. Nanti semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi, dan gue rasa cukup, gak usah banyak berbahasa-basi lagi, langsung aja kesaksian horor kita mulai. Ya Pak Dewo, kalau boleh tahu seperti apa nih Pak awal mula ceritanya? Awal ceritanya itu saya ketemu dengan almarhum ini tahun 98 ya. Awal saya berangkat dari kampung, dari Jawa. Itu pun karena saya ditelepon saudara. Bro, lu mau kerja nggak di Jakarta? Mau deh. Berangkat saya ke Jakarta. Ditawarin kerjaan begini-begini, mau nggak? Mau. Ya sudah, akhirnya saya ngelamar di tempat kerjaan itu di salah satu instansi pemerintah ya. Saya kerja di situ. Ya awal kenal beliau ya nggak jauh sih dari tempat kerjaan sih. Karena kan di kerjaan ini kan yang namanya ya di pemerintahan ya, di pemerintahan kan tempat makan pun sudah disiapkan. Kadang ada yang makan di dalam, kadang ada yang di kantin. Nah, kalau saya nggak cocok di situ, nggak pernah mau, selalu keluar. Saya punya langganan sendiri lah, kayak warung. Karena saya ngopi di situ, makannya di situ. Nah awal mulanya kenal dari situ. Tiap sore dia bukain pintu gerbang, bosnya kan pulang. Saya candain, Mbak, belum pulang bosnya? Belum mas. Nah awal-awal dari situ kita kok deket, kita saling kenal, tukeran lah nomor HP, tukeran nomor, kita saling SMS-an, kadang telepon, ya sampai akrab lah, sampai ya namanya kita dulu muda ya, namanya pacaran, kita apel lah malam minggu, kita ajak jalan-jalan, kita ngobrol, segala macem. Ya begitu kita sudah kenal akrab sekitar 8 bulan lah. 8 bulan ya itu kebetulan almarhum ini kan memang sudah dekat dengan keluarga saya juga kan, karena sering main kan. Udah sering dekat nih keluarga ya? Udah dekat, saya kenalkan kan dengan keluarga. Kita ya berhubungan itu selama 8 bulan. 8 bulan ini dia minta ujuk-ujuk ngomong ke saya, mas pulang yuk ke kampung. Loh kok pulang kampung dek? Mau apa? Kita disuruh pulang. Mau ngapain? Ya kenal lah, gantian sama keluarga kan, selama ini kan cuma lewat telepon. Kita belum tatap muka ke sana. Ya sudah, kapan pulangnya? Ya kalau bisa mah yang cepet lah pulangnya lah. Ya oke, ayo pulang. Kita Oktober pulang mas. Kita Oktober pulang ke sana. Ya memang disambut, pulang pun disambut. Memang kita sudah kenal juga kan, walaupun belum tatap mata, cuman kan kita sudah kenal, sudah tahu oh ini yang namanya ini, yang namanya ini. Kita kenalan, semua keluarga kenal semua. Dan pulangnya saya itu di sana, saya ditegur sama orang tuanya nih, ditanya, Le, kapan mau ngelamar? Tuh, kok langsung lamaran? Ya kalau lamaran sih saya mintanya cepat pak, cuma ya nanti saya ngomong dulu ke orang tua lah, karena apapun ininya kan saya harus izin dulu ke orang tua juga. Ya insya Allah nanti secepatnya nih pak lamaran. Dah kita di kampung sempat nginap 3 hari, yang nginap dah 3 hari di kampung, karena kita juga pada kerja kan, izin juga cuman
4 hari, sengaja kita di sana 3 hari biar di Jakarta 1 hari untuk istirahat kan. Dan kita pamitan ke orang tua, nanti kita pulang lagi ke sini Pak, sesuai apa yang Bapak minta. Nah, saya ngobrol pulang, berangkatlah ke Jakarta. Ke Jakarta, saya langsung ketemu, ngobrol dengan orang tua. Pak, Bu, saya kemarin habis pulang sana ke Magelang, tapi dari pihak sana minta secepatnya lamaran. Waduh, memang wis siap leh, kamu udah siap, sudah ada tabungan buat nikah? Saya bilang sudah Pak, saya sudah beli buat semuanya. Memang iya, sebelum orang tuanya minta lamaran pun sebenarnya saya sudah beli. Sudah dipersiapkan sudah sama almarhum. Sudah saya persiapkan dan belinya pun dengan almarhum. Iya. Dari cincin, gelang, kalung, anting, semuanya sudah persiapkan. Cuma kan waktu itu memang ya mau saya kasihkan kan, almarhum bilang jangan Mas, karena kan kita belum acara tunangan, belum lamaran. Ya nantilah pas bareng keluarga besar aja. Ya sudah. Nah ini ditentukan lah. Ya sudah nanti lamaran tanggal 1 Januari aja deh. Kalau nggak di tanggal 5-nya. Nah ini kita berangkat di tanggal 5 Mas. Kita berangkat tanggal 5 Januari. Berangkat ke sana dengan keluarga besar saya, melamar almarhum. Setelah lamaran, alhamdulillah diterima dengan baik. Kita diterima, semuanya apa yang saya beli, saya serahkan semua. Termasuk ya tabungan saya pun 5 juta, itu saya kasihkan. Pegang udah nggak apa-apa, persiapan kita nanti. Karena kalau udah seperti ini kan, paling nggak harus bener-bener siap. Dan di lamaran itu pun bukan sekedar lamaran ternyata Mas. Tapi langsung menentukan bulan hari H pernikahan. Hari H untuk ijab kabul saya. Iya. Itu ijab kabul saya itu ditentukan, sudah disepakatin ya, kalau orang Jawa mungkin dihitung ya. Tanggalan Jawanya, ininya, segala macemnya ditentukan di tanggal 20 Agustus. Pas tanggal 20 Agustus, saya masih ingat. Singkat cerita, selesai lamaran, kita nggak nginep sih Mas. Kita langsung pulang ke Jakarta dan si almarhum pun ikut saya. Berangkat lagi ke Jakarta, ya kembali lagi karena kita kerja ya, pada izinnya pun nggak bisa lama. Dan kita berangkat ke Jakarta, itu kita masih komunikasi, yang namanya kita baru ya, baru lamaran. Kita masih komunikasi, masih ngobrol, masih kadang telepon, kadang saya SMS. Kalau saya nggak telepon pun dia yang telepon duluan, kadang dia yang SMS duluan, nanyain Mas lagi di mana, biasa di kerjaan. Nah, mulai dari situ awal-awal memang ya masih senang lah kita lah. Masih senang, masih ketemuan, masih ngapel sayanya, masih ngajak dia makan, masih ngajak jalan-jalan, segala macem. Kok tiba-tiba berapa minggu setelah saya lamaran itu, kurang lebih 3 mingguan lah. Saya 3 mingguan itu kok cuek ke saya, si Mbak. Berubah almarhum. Kok bisa ya? Cuek ke saya. Yang biasanya di SMS bales, di telepon pun ngangkat. Saya samperin ke kerjaan, nemuin. Kok ini nggak mau? Jadi malah menghindar nih almarhumah? Malah menghindar. Kok menghindar nih, ada apa ini? Iya. Bingung kan ya kan? Kamu kenapa sih kok menghindar sih?
nggak apa-apa, saya capek kerja. Oh ya sudah, wajar deh, dia capek kerja, emang dia lapangan kan, mungkin mondar mandir ke sana kemari, capek, mungkin lelah. Tapi kok aneh gitu loh, bagi saya aneh. Ini kok aneh perubahannya kok seperti ini. Sementara saya sudah lamaran, sudah menentukan hari H, kok seperti ini. Karena saking saya penasaran ya mas, penasaran saya nih. Saya teleponlah adiknya. Saya telepon ke Sinta, karena almarhum ini dengan adiknya ini dekat banget. Ya. Apapun yang dia lakukan, apapun kegiatan dia, apa yang dialamin, sedih ataupun lagi senang, itu selalu cerita sama adiknya. Saya teleponlah ke adiknya. Dek, mbakmu tuh kenapa sih? Kau sama mas sekarang cuek. Di SMS nggak mau bales, di telepon juga nggak mau angkat. Saya samperin ke kerjaan juga cuek. Nemu nih sebatas, ya ada apa sih? Kesini gitu deh. Ya udah mas, ke rumah aja deh. Nanti aku ceritain. Kalau lewat telepon lama, nanti pulsanya habis. Iya. Udah ke rumah aja. Ya sudah, nanti kalau mas pulang kerja deh, nanti saya ke rumah. Saya samperin adanya mas. Kebetulan kan dekat nih. Adanya kan di sini Ciputat, di Kedaung. Saya samperin lah ke sana. Ngobrol dengan adanya, saya tanya, ini sebenarnya ada apa, Dek? Kok setelah lamaran kok jadi seperti ini? Mas kok kayaknya dicuekin banget gitu loh. Cuekin, di telepon juga nggak bisa, nggak mau ngangkat lah, SMS juga nggak mau balas. Akhirnya adanya cerita, nangis ke saya. Iya. Mas, mbak itu ada trouble, ada masalah. Masalahnya apa deh? Cerita adanya, mbak itu dijodohkan lagi dengan orang. Loh, kok dijodohkan lagi? Iya. Gimana sih? Ya nanti deh, nanti mas tahu sendiri deh. Kalau nggak nanti telepon bapak. Saya teleponlah bapak tuh di situ juga, di rumah si adenya. Bapak nggak tahu, ibu pun nggak tahu. Yang tahu tuh cuman kakak yang tertua yang tahu. Oh, orang tuanya si almarhumah nggak tahu nih? Nggak tahu. Penyebabnya kenapa? Nggak tahu. Iya. Oh ya sudahlah, ya sudah pak, nggak apa-apa pak. Nanti coba saya cari tahu sendiri seperti apa. Setelah saya telepon orang tuanya, saya ketemu adiknya, makin kesini kok makin jadi, makin nggak kenal, dan makin nggak mau ketemu saya. Makin menghindar aja nih. Makin menghindar. Saya kan bingung, sementara dari pihak saya kan, dari keluarga sudah mulai nih persiapan kan, karena kan Januari ke Agustus kan cepat kan. Kok ini mulai nggak jelas ini. Saya selidikin, nggak ada yang ngasih tahu. Ini gimana nih? Sudahlah, saya diemin dulu deh. Berapa hari, berapa minggu, berapa bulan saya diemin. Sempat saya diemin 2 bulanan. Nggak saya telepon, nggak saya SMS, nggak saya datengin ke kerjaannya. Saya cuekin, saya diemin. Makin jadi. Makin jadi. Dan ketahuan pas persis itu di tanggal 1 Mei. Itu baru ketahuan. Iya. Itu pun dia yang ngabarin ke saya. Mas bisa ketemu nggak? Kok nadanya kasar ke saya? Ya udah, bisa ketemu nggak? Kalau nggak bisa ya udah, nggak apa-apa. Iya. Ya udah, kita ketemuan di mana? Kerjaan gua aja. Saya samperin lah ke kerjaannya. Ada apaan? Tumben-tumben. Ya pokoknya kamu harus datang. Ya datang kemana? Nanti ada yang ngasih tahu. Loh, kamu nyuruh saya ke sini mau ngapain? Udah, nanti ada yang ngasih tahu pokoknya. Udah sana pulang. Disuruh pulang ya mas. Ya saya pulang. Sesingkat itu ya pertemuannya. Ya, pertemuan sesingkat itu. Ya sudah, saya pulang. Pulang, saya baru nyampe rumah. Baru aja duduk. Telepon bapaknya. Bapaknya telepon ke saya.
Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak. Bapak karo Ibu ngapurone yo, minta maaf yang besar. Ada apa sih Pak? Nanti tanggal 15 pulang ya. Pulang kemana Pak? Ya pulang ke sini. Pulang ke sini. Ke Magelang. Ada acara apa Pak? Cerita bapaknya. Ya mohon maaf Mas, sekali lagi ini karena Bapak juga baru tahu. Bapak juga sebenarnya shock dengar seperti ini. Bingung mau menyampaikan ke kamu, udah sampaikan aja Pak, nggak apa-apa. Toh saya juga sedikit-sedikitnya sudah dikasih tahu sama Sinta adiknya. Akhirnya bapaknya ngasih tahu Mas. Insya Allah nanti tanggal 16 Mbak Nur akad nikah dengan si ini. Kagetnya Mas. Loh, kok kenapa begini? Sementara saya sudah lamar dia dan sudah menentukan hari H. Tanggal 20 Agustus loh. Tanggal 20 Agustus masih ingat banget, sampai sekarang pun saya masih ingat. Tanggal 20 Agustus. Oke, ya sudah Pak, insya Allah nanti saya pulang. Tetap saya pulang. Saya pulang karena saya menghargai orang tua. Menghargai bapaknya karena yang ngundang kan, keluarga besarnya dia yang ngundang. Kalau si Mbak itu nggak manggil saya, nggak ngundang. Cuma nanti ada yang ngasih tahu. Udah gitu tok. Udah saya pulang, saya hadirin acara nikahannya dia. Karena saya berangkat sore, sampai sana kan terlalu pagi. Sampai sana itu sekitar jam 7-an deh. Jam 7-an, nggak mungkin saya langsung ke rumahnya. Takutnya kan ya ada hal-hal yang nggak diinginkan lah. Wong itu dalam perjalanan ya batin saya berontak, udah pikirannya udah ngawur lah, udah ngalor ngidul lah. Ya namanya orang baru jatuh cinta, baru mau punya calon, kok tahu-tahu diambil orang secara mendadak. Dan dari situ pun kan saya belum tahu siapa nih penyebabnya seperti ini kan. Hanya saya sampai sana jam 7 pagi, saya nyari penginapan dulu. Saya nginep dulu di sana, ya nggak tidur banget sih, nggak, cuma istirahat numpang buat mandi, buat ganti baju. Nah, hari saya cari penginapan dekat rumahnya almarhum kan. Nah, jam 10 saya berangkat ke rumahnya, nggak jauh sih dari penginapan ke rumahnya, paling sekitar 15 menitan lah. Saya datang, selesai, mereka ijab kabul. Datang, baru saya nongol, tamu semua berdiri semua. Sampai saya dengar para tetangganya itu, lo sing lamar kan iki, kok malah bojo karo kae, iki opo iki? Ya sudahlah, biarin lah, saya nggak ngurusin omongan tetangga, udah. Yang penting saya datang atas undangan dari bapaknya, dari orang tuanya kan. Sudah saya salamin dua-duanya, cuman satu yang nggak mau salaman dengan saya. Itu kakak pertamanya. Ngelihat saya itu kayaknya sinis gitu loh, kayak ada rasa dendam gimana gitulah. Dan saya salaman dengan kedua mempelai, selamat. Sampai mau salaman dengan ibu sempat pingsan. Ibunya almarhum nih? Ibu almarhum sempat pingsan. Begitu sadar cuman meluk saya, minta maaf. Ya ibu salah, bapak salah, kok sampai terjadi hal seperti ini. Ya sudah Bu, nggak apa-apa, namanya juga sudah terjadi, mau diapakan lagi. Udah istirahat dulu, nanti kalau mau pulang nanti sorean apa nanti malam. Saya disuruh istirahat tuh nggak di rumahnya,
Saya istirahat di tempat Pak D-nya, belakang rumahnya dia kan. Saya istirahat di situ, dan di situ barulah dikasih tahu, Mas, yang sebenarnya itu seperti apa. Pak D-nya ngobrol dengan saya, ngasih tahu semuanya. Ternyata almarhum ini dikenalkan oleh kakaknya, yaitu yang sekarang jadi suaminya. Dijodohkan. Dijodohkan, tapi ada perjanjian. Oh iya. Ada perjanjian, ataupun bahasa kasarnya ya, almarhum ini jadi tumbal kakaknya. Iya, dikorbanin kakaknya, karena kakaknya ini dijanjikan oleh si suaminya si almarhum ini, kalau ademu bisa nikah dengan saya, utangmu lunas, saya tambahin kamu motor sport yang baru. Iya. Ya, dari situlah mungkin perubahan yang berapa bulan lalu sempat saya alami dengan beliau, dengan almarhum. Dan akhirnya saya terima semuanya, Mas. Yang legowo, kata Pak D. Iya Pak D, saya ikhlas kok. Mohon maaf Mas, nih ada titipan dari ibu. Apa Pak D? Yang dulu sempat saya buat lamaran, dari cincin, gelang, kalung, anting, dan duit 5 juta itu dikembalikan ke saya semua lewat Pak D. Diserahkan semua tuh. Sempat saya nggak mau, nggak usah Pak D, kasihkan lagi aja ke ibu. Pokoknya semua apa yang saya kasihkan, saya nggak mau terima lagi. Saya ikhlas kok. Ya sudah, kamu aja yang ngasihkan. Kalau Pak D yang ngasihkan, takutnya ibu kesinggung. Ya sudah, panggillah ibu sama bapak di rumah Pak D ini, di belakang rumahnya. Saya kembalikan semua. Ibu, bukan saya nolak ataupun apalah, ini tetap saya nggak akan terima Bu. Pegang aja udah semuanya. Takutnya perlu Bu, nanti buat apa, ini bisa kebeli apalah. Udah, ini anggap aja tabungan Bu, simpen aja nggak apa-apa. Enggak Mas, jangan, ini hak kamu, karena kan kamu nggak jadi mantu ibu. Udah bawa aja. Enggak Bu, tetap saya serahkan, saya tinggal. Udah, saya tinggal, pamit, saya berangkat Jakarta. Secara masih tamu juga masih ramai, tetap saya pamitan. Dari mulai acara dia saya hadirin nikahan dia, udah mulai saya nggak pernah kontak dia lagi, nggak pernah saya SMS, nggak telepon dia ataupun nemuin. Takutnya nanti dikirain merusak rumah tangga orang kan. Nah, terus selama 9 bulan tuh saya nggak pernah kontak dia lagi, dan nggak mau sebenarnya, karena masih ya ingat sakit hati gimana sih. Nah, selama saya nggak kontak dia itu, selama 9 bulan itu, kok tiba-tiba saya ada telepon masuk. Ada telepon masuk berapa kali, telepon ke saya nggak saya angkat, karena saya paling males, saya ngangkat telepon tuh nggak ada nama. Nah, biarin, nggak bakalan saya angkat, siapa sih. Saya ngangkatnya itu karena almarhum itu SMS ke saya. Mas, angkat, saya nih. Loh kok tumben-tumben ini? Ada apaan? Barulah saya angkat. Kenapa Dek? Kok tumben? Nyari-nyari saya? Ada apaan? Ada perlu? Mas bisa ketemu nggak? Bisa. Mau ketemuan di mana? Jangan di rumah. Nanti takutnya suamimu pulang nanti kirain lagi ngapa-ngapain. Enggak Mas, nanti ketemu di luar aja. Ya ketemu di mana? Tempat makan, daerah Blok M. Oh ya sudah, kamu sini Mas, siapa? Naik apa?
nanti naik taksi aja jam 1 siang ya, nanti ketemu. Ketemu tuh akhirnya saya temuin. Begitu ketemu pun saya lihat beda. Dulu selama sama saya itu cantik, mulus, putih. Nggak ada yang namanya luka-luka, itu nggak ada. Oh, badannya penuh luka nih pas ketemu. Begitu ketemu mas saya itu, satu, badannya itu nggak keurus, bener-bener nggak keurus, nggak kerawat, bener-bener nggak kerawat. Mata celong, muka pucet, tangan juga yang biasa dulu saya pegang-pegang, kalau dia lagi pegang saya pijiti, itu nggak pernah saya merhatikan tuh, nggak ada yang namanya luka-luka tuh, nggak ada. Kok jadi banyak luka? Saya tanya kan, ini kamu sebenarnya ada apa, Dek? Diem, dia cuma nangis. Terus itu kamu hamil sudah berapa bulan? Saya udah 9 mas. 9 bulan, kan berarti bentar lagi kamu lahiran kok. Keluar-keluar, nanti kalau di jalan kenapa-napa gimana? Enggak, kata dokter, 2 mingguan lagi, beberapa minggu lagi, udah nggak apa-apa. Yang penting saya ketemu mas. Akhirnya ceritalah di situ mas. Dia nangis, jujur cerita. Sebelum cerita sih, ya bagi saya aneh. Anehnya apa? Dia benci makanan yang sering saya makan. Saya kan sering makan, senang saya kan pecel lele. Dia kalau saya makan pecel lele marah-marah. Ikan jorok, makanin kamu tuh, kayak nggak ada ikan lain. Lu ngomel deh mas, marah-marah. Lah itu kok minta pesen itu? Pada saat itu dia mau nih makan pecel lele? Dia yang pesen, bukan saya. Dia yang minta kok. Mas aku pesen ini. Loh, ini kan makanannya kamu benci, Dek. Kenapa kamu mau? Enggak, pokoknya pesen. Ya sudah, kalau kamu mau itu, saya pesenin tuh akhirnya pecel lele. Itu pun makan nggak habis kok. Cuman sebar ini tok, dibalik tok dah. Baliknya masih ada, nggak dimakan. Udah selesai makan, saya tanya lagi, ini kamu belum jawab, ini ada apa? Kamu udah hamil gede begini kok, ujuk-ujuk nemuin saya. Ada apa, cerita coba. Kali nanti mas bisa bantu, ataupun bisa ngasih solusinya lah. Nah di situ dia nangis. Ceritalah di situ mas. Ternyata setelah dia akad nikah itu, pernikahan baru berjalan selama 2 minggu, suaminya udah main kasar. Udah main tangan, kadang mukul, kadang salahan sedikit dia main, ada apa juga ditabokin ke dia. Makanya tangannya dia tuh luka, yaitu hasil pukulan dari suaminya. Ternyata dia tuh dianiaya sama suaminya. Loh kok bisa begitu, Dek? Nggak tahu mas. Ya mungkin ini salah saya kali. Ya kalau masalah salah ya jangan salah lah. Terus ini gimana maksudnya? Terus suamimu sekarang di mana? Setelah saya hamil 3 bulan, suami nggak pernah pulang lagi mas. Loh, kok nggak pernah pulang, gimana sih? Iya mas, ternyata suamiku tuh sudah punya istri. Saya dijadikan istri kedua. Waduh, iya. Kaget saya di situ mas. Astagfirullahaladzim, kok kamu baru tahu, selama ini gimana? Ya itulah mas, karena saya dijadikan korban sama kakak. Jadi saya ya seperti ini kehidupannya. Nah ya sudahlah. Ya sudah deh, mudah-mudahan suamimu sadar lah, cepat pulang dan tanggung jawab nih. Kamu kan ntar lagi mau lahiran, takutnya nanti suamimu nggak datang gimana. Biarin aja mas. Udahlah, saya mau pulang, mau pamit.
pamitnya dia itu, saya lihat, saya perhatikan dari sekujur badannya itu berbeda banget. Kayak ya gimana sih, pucet. Makanya saya nggak pengen pikiran yang jelek dah lah. Yang penting ya Bismillah, kamu selamat lah. Ngobrol jam 4 ya, pamitan pulang. Mau diantar? Nggak usah mas, saya naik taksi lagi aja. Ya dia pulang sendiri naik taksi. Sampai rumah pun saya nggak telepon dia. Saya nggak nanya kamu sudah sampai, ataupun saya telepon udah sampai, enggak. Karena kan saya balik lagi ke kerjaan. Pulang lagi ke kerjaan. Itu nggak selang lama nih, nggak selang berapa jam itu setelah dia pulang, sekitar jam 6 orang azan maghrib tuh, adanya ngabarin ke saya, mas bisa ke rumah sakit nggak? Ada apaan deh? Mbak lahiran. Loh, barusan ketemu saya. Ya. Tadi baru ketemu mas. Udah mas, bisa nggak ke rumah sakit? Di sini ada bapak sama ibu. Ayo udah deh, saya ke situ. Ntar saya lagi di tempat kerjaan. Nanti saya langsung ke situ, dari kerjaan ke rumah sakit. Dia berangkat ke rumah sakit mas. Nyampe rumah sakit jam setengah 8, iya setengah 8. Nyampe rumah sakit. Buat saya lihat bayinya, laki-laki. Saya temuin almarhum, saya selamatin. Selamat ya dek, anakmu udah lahir tuh, ganteng kayak bapaknya. Gituin. Gak dijawab, cuman iya. Kok kayak gak seneng banget sih kamu, anaknya udah lahir? Nah biarin, saya mau istirahat ah. Udah diajanin belum? Belum. Udah bahasanya gitu, tok, simpel-simpel. Singkat lah ya. Singkat. Dan saya keluar dari kamar rawatnya dia tuh. Saya kembali lagi ke ruang bayi kan. Saya tanya tuh ke bapaknya, Pak, katanya belum diajanin si Dede. Belum mas, mas yang ngajarin dia. Ya udah sini, dedenya bawa udah ke dalam aja. Saya ngajarin anaknya. Saya ngajarin anaknya. Dan saya di rumah sakit sampai jam 9 malam. Yang memang batas jenguk jam 9 kan. Dan di sana pun yang nungguin keluarga ya sudah. Saya pamitan tuh ke bapak tuh, Pak, saya pamit ya pulang ya, udah malam nih. Tergampang besok balik lagi ke sini nengokin si dedenya. Iya mas, hati-hati di jalan. Ya, tuh adiknya, bapak sama ibu tuh di ruang tunggu, bukan di dalam kamar. Karena kan kata suster harus steril katanya kamarnya. Nanti kalau mau masuk nanti, kalau ada keperluan aja. Ya saya pamit pulang. Sampai rumah, ya karena deket kan dari rumah sakit ke rumah aku paling berapa menit, 35 menit kali ada. Baru jeruk saya baru duduk sambil ngopi, ngobrol tuh sama sebelah rumah tuh. Jam 12 saya ditelepon. Saya ditelepon lagi. Yang telepon adiknya lagi. Adiknya telepon itu dengan nada sedih mas. Udah nangis-nangis nih. Udah nangis-nangis. Ada apaan ini ya? Ya sebelum adiknya telepon pun, setelah saya pulang dari rumah sakit itu, firasat saya juga nggak enak, kayak nggak tenang gitu loh. Ini kayak ada sesuatu apa sih ya? Mau terjadi apa ini? Bilang bodo amat lah, yang penting udah di rumah inilah, lagi ngopi juga sama tetangga kan. Jam 12 malam bisa di bel tuh, adanya nangis-nangis, mas bisa ke rumah sakit lagi nggak? Kenapa dek? Udah nanti di sini aja. Buru-buru saya berangkat ke rumah sakit mas. Berangkat ke rumah sakit ke sana. Kok pada nangis?
Ada apaan, Dek? Ditarik sama saya sama ibu. Mas, ke kamar, Mbak. Ada apaan sih, Mbak? Udah masuk ke dalam, ayo. Di dalam sudah ada bapak, udah lagi nangis. Itu saya masuk, ternyata Mbak sudah nggak ada, sudah meninggal. Sudah meninggal nih. Meninggal dalam keadaan ini urat nadinya itu kayak di set begitu. Iya. Dengan sendirinya nih. Iya, dan ya memang di situ ada bekas beling, bekas piring lah, piring kecil itu. Iya. Patahan di situ ada. Dan itu pun yang menemukan pertama suster katanya. Nggak ada yang tahu nih. Nggak ada yang tahu karena kan kamar itu kan memang nggak boleh dimasukin orang. Iya. Karena perlu perawatan khusus katanya, karena kan badannya dia kan kurus. Iya. Dan proses melahirkannya pada saat itu apa nih? Sesar atau normal? Normal. Iya. Lahirnya itu normal, nggak disesar, benar-benar normal. Itu saya masuk ke dalam, bapak sudah nangis. Saya lihat, ya sudah nggak ada sih, Mbak. Buat saya nangis, saya peluk jenazahnya. Kok kenapa sih harus begini sih? Belum sempat kamu lihat Dede, belum lihat anak kamu. Kok seperti ini jadinya? Nah, saya nangis, saya dipeluk sama bapaknya. Saya dipanggil lagi sama ibu. Mas, Mbak nulis surat. Ini ibu temukan di bawah bantalnya. Surat apa, Bu? Baca sendiri. Saya baca itu, Mas. Saya baca. Dan saya tahu itu tulisannya dia. Karena saya hafal dia kalau nulis huruf apa, bentuknya seperti apa tuh saya tahu. Karena dulu waktu pacaran tuh kita sering nulis-nulis, kadang puisi, kadang apa itu coret-coretan bareng. Jadi saya hafal tulisannya. Saya baca tulisannya, Mas. Sebelum kaget ya. Tertulis, lebih baik saya mati daripada saya nggak hidup dengan saya. Nggak hidup dengan pasangan ya. Dan di bawahnya tertulis lagi, titip anakku dan tolong beri nama yang pernah kita bikin. Dulu sempat waktu kita masih pacaran, kita sudah merencanakan kalau kelak nanti kita nikah, kita punya anak, kalau laki-laki kita kasih nama ini, kalau perempuan kita kasih nama ini. Iya. Udah ada perencanaan lah ya. Betul. Dan yang lahir memang laki-laki, ya sudah. Hanya saya kasih nama Bagas Sadewo. Sesuai nama yang diinginkan ya? Sesuai nama yang diinginkan. Iya. Terus sempat shock saya, Mas, kaget. Kok kenapa sih harus seperti ini? Kalau memang kamu mau hidup dengan saya, walaupun kamu dalam keadaan sudah hamil seperti ini, toh suamimu nggak tanggung jawab, ditinggal kemana, ternyata suamimu sudah punya istri lagi. Kalau kamu ngomong, pas kemarin ketemu dengan saya minta makan, saya terima kok. Iya. Saya terima walaupun dia bukan anak kandung saya, tetap saya terima. Tapi kok kamu melakukan hal yang nggak wajar ini seperti ini? Ya, kita sepakat seperti apa dengan orang tua, gimana ibu bapak? Jenazah mau dimakamkan di mana? Kita bawa pulang kampung aja, Mas. Mas ikut ya? Iya, saya ikut. Saya ikut ngawal, Mas. Saya ikut ngantar almarhum sampai ke kampungnya. Iya. Dan saya nunggu, saya yang dampingi di ambulan. Oh, Pak Dewo di dalam ambulan. Saya di ambulan. Yang seharusnya itu suaminya. Iya. Tapi saya yang di dalam ambulan.
Saya kawal sampai kampung. Ke sana sampai nunggu, benar-benar nunggu selesai pemakaman. Bahkan saya sampai di sana itu 7 hari. Yeah. Kalau di kampung kan memang tahlil orang meninggalkan sampai 7 hari. Saya tungguin di sana sampai 7 hari. Awal yang bikin saya kaget itu ya selesai siang pemakaman. Itu saya nggak tahu apa-apa. Hanya dipanggil sama keluarga besarnya. Dan termasuk kakaknya yang bikin ulah semuanya kan. Yeah. Bapaknya almarhum teriak kenceng, Mas. Mulai hari ini kamu bukan anak saya lagi. Kamu saya coret dari keluarga besar sini. Kakaknya almarhum? Kakaknya langsung digitukan. Itu di depan mata saya sendiri. Yeah. Sampai ada beberapa tulisan bahwa ya mungkin di sana bagi-bagi warisan ya, harta orang tuanya. Itu disobek di depan saya. Diusir hari itu juga. Pergi kamu dari rumah ini, kamu bukan anak saya lagi. Ya kalau saya kan hal itu saya nggak ikut campur karena bukan wewenang saya kan, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya mandat amanah dari almarhum. Ya kepengen anaknya saya ngerawat, pengen anaknya saya yang bikin nama. Nah, saya di sana di kampung sampai 7 hari. Pas di malam 7 harinya tuh selesai pengajian tahlil, badan saya tuh kayaknya nggak enak, capek mungkin ya. Udahlah, yang lain juga udah pada istirahat. Udahlah, saya masuk kamar lah. Nah kebetulan kamar yang saya tempatin ini buat istirahatkan kamar almarhum. Oh iya. Kamar almarhum dari gadis sampai dia menikah pun ya di situ di kamar itu. Saya istirahat di kamar itu tuh, kamar almarhum. Memang ya foto-fotonya beliau juga masih nempel semua. Ya badanku kok nggak enak banget ya, capek, pengen istirahat. Udahlah, istirahat lah, yang lain juga pada tidur. Nah, saya masuk ke kamar tuh. Baru mematikan lampu nih, almarhum ada nemuin saya. Ada nih sosok almarhum? Ada, datang nemuin saya. Iya. Duduk di tempat tidur dia. Saya baru mematikan lampu. Beliau hadir nemuin saya. Dan cuma tersenyum. Yeah. Senyum sambil ngomong. Titip anak ya mas. Udah senyum lagi, hilang. Sempet ngomong kayak gitu? Sempet ngomong begitu. Iya. Baru saya mau megang saklar listrik begini mematikan. Sempet ngomong begitu. Jelas banget terdengar di saya. Dan saya ngeliat bener jelas kok. Bener-bener kelihatan dia yang ucap seperti itu. Mas titip anakku ya. Iya dek. Saya jawab iya dek. Dah hilang. Ya. Dah. Sampai sore kok nemuin saya. Yang tadinya saya mau tidur istirahat jadi nggak jadi. Iya. Malah jadi kepikiran nih pasti. Ya saya duduk kepikiran. Nggak lama memang anaknya nangis. Si kecil. Si Bagas. Iya. Keluarlah saya kamar. Keluar deh. Ini bocah kok nangis kenapa? Kan tidur sama neneknya kan. Kenapa bu? Nggak tahu mas. Ini kok tiba-tiba nangis. Ya. Ya mungkin ibunya datang kali bu. Iya mungkin. Padahal tadi saya baru ketemu dengan almarhum di kamar. Ya. Nitipkan anak. Ya. Dah, Bagas saya gendong diem ya. Tidur. Alhamdulillah tidur ya. Anteng. Dah 7 hari. Selesai. Paginya saya pamit pulang ke Jakarta. Pak, Ibu, saya pamit ke Jakarta karena izinnya sudah selesai.
nggak bisa diperpanjang lagi izinnya. Terus gimana ini Mas Bagas? Kan di surat tertuliskan dititipkan ke kamu. Iya Bu, walaupun dititipkan ke saya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kan nanti di sana masih apa? Nggak ada orang. Nah, akhirnya adiknya yang ngambil. Dirawat sama adiknya nih. Ya udah Mas, biar Bagas sama saya aja deh. Biar Bagas sama saya di Ciputat. Nanti kalau Mas mau nengokin, mau ngeliat, kan deket. Gimana Bu? Sudah, nggak apa-apa. Sempat pamitan. Sebelum saya pamitan, saya ke makam dulu. Pamitan, Mbak, Dek, saya berangkat ya. Mudah-mudahan kamu di sana ditempatkan yang terbaik lah. Pamitan, saya dari makam, saya pulang ke rumah. Karena belum prepare, belum mandi segala macem kan. Pulang tuh. Pamitan sama ibu, segala macem. Kalian bawa anaknya ke Jakarta, ngikut. Langsung dibawa saat itu langsung juga? Dibawa saat itu juga, karena adiknya kan suaminya bawa mobil. Iya. Udah berangkat bareng aja Mas. Ya berangkat bareng. Udah sampai ke Ciputat. Dari Ciputat langsung balik ke rumah. Pulang ke rumah itu jam 9 malam, beliau nemuin saya lagi di rumah di Jakarta. Almarhumah datang lagi nih? Datang lagi ke saya. Iya. Dengan baju yang pernah dia pakai waktu ketemu dengan saya. Terakhir kalinya. Terakhir kalinya nih? Betul. Ya. Baju yang dia pakai waktu makan dengan saya itu. Saya di Jakarta baru sampai ya di kamar lah, mau istirahat. Almarhum nemuin saya lagi. Nemuin tetap dengan ucapan yang sama waktu di kampung. Iya. Mas, titip anak ya. Iya Dek. Insya Allah nanti Mas sering liatin anakmu. Udah hilang lagi. Hanya sepatah kata itu aja. Hanya sepatah kata itu tok. Itu kejadian, ucapan seperti itu. Mas titip anakku. Mas titip anakku. Itu sampai mendekati 40 hari. Selalu didatengin nih sama almarhumah. Tapi jamnya nggak nentu. Kadang saya kan pulang kerja kan kadang jam 5 sore. Jam 5 sore kadang saya nggak keluar rumah lagi dah. Kalau di kamar aja dah. Males saya keluar. Kadang itu nemuin. Kadang menjelang maghrib itu datang. Selalu ucapnya itu. Mas, titip anakku. Iya Dek, titip anakku. Itu sampai mau menjelang tuh 40 hari. Iya. Begitu 40 hari pun bapaknya telepon, Mas mau pulang nggak? Iya Pak, insya Allah saya pulang, tapi nggak bisa nginep ya. Paling nginep sehari semalam. Pagi-pagi saya harus berangkat lagi ke Jakarta. Saya pulang lagi ke kampung. 40 hariannya nih. 40 harinya saya pulang. Karena adiknya juga pengen pulang lagi, hari pulang bareng saya. Ya. Termasuk bawa si Bagas kecil, kita bawa pulang lagi. Sampai kita cek ke makamnya. Kita lihat ini mamamu udah tenang di sana. Ya nangis sempat bocah itu. 40 hari saya ikut pulang kampung juga. Malamnya nih selesai pengajian lagi. Itu kita sempat ngobrol dulu dengan keluarga lah. Bahas si Bagas nih, katanya udah Bagas di Jawa aja deh, di kampung deh. Bahkan dari pihak adiknya kan, Sinta nggak boleh dah, biarin Bagas jadi anak saya sendiri, anak kandung saya sendiri. Nah kebetulan Sinta ini kan memang belum punya keturunan. Sudah nggak apa-apa Bu, biarin. Toh kalau di Jakarta pun di Ciputat kan saya bisa nengokin juga. Ya ngobrol-ngobrol singkat sambil ngopi, ngerokok di teras. Jam 1 nih pada istirahat. Nah yuk istirahat yuk, capek kan, besok mau pada berangkat Jakarta.
Iya Bu, silakan duluan deh. Nanti saya istirahatnya nanti. Pintu ditutup memang. Pintu utama ditutup. Saya duduk di teras sendiri. Itu beliau datang lagi ke saya. Duduk di samping saya persis. Almarhumah duduk nih. Duduk di samping saya persis. Iya. Dan itu pun sama, masih sama ucapannya. Mas, tolong titip anakku. Jaga dan rawat baik-baik. Iya dek. Dan hanya itu tuh hilang lagi udah. Dan itu bagi saya itu pertemuan terakhir. Iya. Sampai sekarang saya nggak pernah ditemuin beliau lagi. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Akhirnya almarhumah nggak pernah nampakin lagi. Nggak pernah nampakin lagi. Kalau untuk dalam mimpi, apakah pernah juga mengalami nih Pak Dewo sendiri nih? Kalau untuk mimpi sih sering. Kalau mimpi. Iya. Kalau mimpi sering. Kadang dalam apa yang alamin saya mimpi itu, saya gendong si Bagas, terus mamanya nyamperin, Mas titip Bagas. Selalu yang dibicarain itu selalu itu mau ketemu secara langsung dan mimpi itu hampir sama, selalu ucapannya itu. Hanya itu aja. Hanya itu. Mas titip Bagas, Mas rawat Bagas ya. Udah hanya itu toh. Nggak pernah ada kata-kata lain. Iya. Terus sampai sekarang, sampai terakhir deh 40 hari itu. Iya. Dan hanya itu yang diucapkan dia. Dan dalam mimpi pun sama seperti itu. Iya. Seperti itu Mas. Dan kalau untuk si Bagasnya sendiri sekarang dirawat sama adiknya almarhumah. Ya kalau untuk Bagas, alhamdulillah sampai detik ini pun masih dirawat, ikut dengan adiknya. Masih di Ciputat. Ya kadang ya telepon ke saya. Cuma kan karena mungkin sudah tahu ya. Iya. Ya kadang kalau dulu kan manggilnya ayah, ya Dewo. Nah kalau sekarang memanggilnya Om. Oh gitu ya. Om, kok nggak pulang-pulang? Ya nanti Om pulang ke situ. Ya hanya sekedar main, sedang liatin karena kan ya memang amanah dari mamanya kan, dari almarhum ya tetap apapun ini tetap saya ladenin. Kadang kalau lagi ada rezeki ya saya kasih deh buat jajan ya. Iya. Nggak banyak nih, Om lagi belum pegang duit banyak. Ya Om. Kadang manggil Om, kadang ayah. Iya ya, iya. Om. Kadang udah gede. Udah besar ya? Udah besar. Dan sekarang udah, maksudnya ya tetap ya kontakan masih tetap. Iya tetap masih kontakan dan berkabar baik lah ya. Berapa bulan yang lalu juga kan saya dapat kabar dari adiknya juga, ngabarin ke saya, Mas, apa dek? Tuh, emasku sekarang gila di rumah sakit jiwa Mas. Kakaknya si almarhumah ini? Iya. Loh kok bisa gila dek? Ya itu kali tekanan batin karena diusir bapak, karena nggak dianggap anak lagi. Iya. Dan usahanya bangkrut semua Mas. Itu mungkin penyebabnya jadi gila. Sampai sekarang Mas masih dirawat. Sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit jiwa. Dan nggak ada keluarga yang nengokin. Iya. Cuman itu kadang adiknya tuh yang bontot tuh kadang masih sering nengokin. Itu udah nggak kenal mungkin, udah gila. Iya sih betul. Ya kalau untuk Bagasnya sih ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Dia udah gede lah. Udah mau lulus sekolah. Ya. Oke baik Pak Dewo, nanti bakal kita lanjut ya Pak. Siap. Di sesi pertanyaannya. Ya Pak Dewo. Ya. Tadi kan udah diceritain ya, begitu panjangnya dari awal kenal sama almarhumah sampai almarhumah ini meninggal dunia nih. Betul. Dan tadi kan ada beberapa singkatnya, pertemuan singkat ya bisa dibilang ya. Setelah bertemu ini dan almarhumah ini melahirkan nih. Betul.
Ya ketemu jam 1, jam 4 dia pamitan. Diselang berapa jam lah. Iya, iya. Jam 6 saya dikabarin Iya. kalau almarhum ini melahirkan. Iya. Langsung saya ke sana ke rumah sakit. Yang dia bilang, belum mas, kata dokter, ntar 2 mingguan lagi, pas semingguan lagi. Ternyata begitu ketemu mas saya, Hitungan jam nih ya. hitungan jam Tiba-tiba melahirkan di jam 6 itu ya. melahirkan. Dan nggak berselang lama juga dapat kabar nih Dapat ya. kabar Pak sekitar Dewo. jam 12 malam. Wong saya dari rumah sakit juga sampai rumah sakit jam 7 lewatan lah. Setengah 8 saya nyampe rumah sakit. Pulang dari rumah sakit pun jam 9 kok. Itu pun selang berapa jam lagi, Iya. jam 12 saya dikabarin lagi kalau beliau sudah almarhum. Iya, iya. Udah meninggal nih Jadi Pak. singkat, pertemuan saya itu singkat, benar-benar singkat. Di hari itu ya. Di hari itu dan di tanggal itulah, 1 hari itulah, Iya, iya. itu benar-benar singkat buat saya. Dan tadi sebelumnya kan sempat ketemu nih ya pada saat setelah melahirkan nih. Betul? Ini almarhumah nggak ada pembicaraan apa-apa nih sama Pak Dewo sendiri nih. Nggak ada pembicaraan apa-apa. Dia cuman, saya tanya, selamat ya dek, anakmu udah lahir. Iya mas, makasih. Kok kayaknya nggak seneng banget sih anakmu udah lahir? Gelagatnya udah seperti itu nih. Responnya kurang ini sih kamu. Heeh. Ah nggak apa-apa, saya capek mas, saya mau istirahat dulu ya. Udah gitu, singkat. Segitu aja ya. Segitu aja, nggak ada omongan apapun. Iya, iya, iya. Nggak ada omongan lain apapun. Di meja samping dia juga ada buah, ada makanan, ya saya tawarin, diem nggak ngomong apa-apa. Nggak mau nih makan apapun Nggak juga. mau, nggak jawab. Saya tawarin itu ada buah mau dikupasin, apa itu makan tuh, ada makanan tuh, bubur atau apa itu. Nggak jawab sama sekali. Nggak jawab ya, nggak ngerespon nih. Cuman buang muka tok, saya lihat kok nangis. Ya udah saya tinggal, ya sudah dah, kamu istirahat. Iya, iya. Capek Dia kan? sedih nih ya. Kayak sedih, kayak mau ada sesuatu atau kayak orang mau berpisah jauh, berpisah lama. Iya, iya. Tapi memang itu terjadi ya. Ya memang itu terjadi. Dan setelah Kenyataannya dicari tahu, seperti itu. iya, almarhumah ini mengakhiri hidupnya nih ya. Betul. Mengakhiri hidupnya, ya urat nadinya Iya, iya. potong. Iya. Karena ya di situ memang ditemukan pecahan piring sih. Heeh. Dan hanya itu tok yang ditemukan. Kalau untuk senjata tajam atau yang lain itu nggak ada. Nggak Hanya pecahan itu tok. Mungkin dipecahin sendiri sama almarhumah bisa jadi nih ya. Mungkin. Memang iya sih, tasnya dia juga ada di samping. Cuma kan setahu saya dia nggak pernah di tasnya dia itu ada hal-hal yang aneh-aneh. Nggak ada ya. Buku harian dia, pulpen, make upnya dia. Kalau hal senjata tajam pesilat itu nggak pernah Nggak bakal ada ya. nggak pernah. Iya, iya. Dan akhirnya memang ini anak dari almarhumah ini dirawat nih ya sama adiknya nih ya. Ya betul, dirawat sama adiknya si Mbak Sinta. Iya, Karena kan memang dititipkan ke saya, titipnya ke saya. Cuma kan ya gimana, saya juga di rumah kan nggak ada yang bisa untuk ngerawat bayi kan. Iya. Karena kan adik-adik saya juga semua laki-laki semua. Ibu juga sudah tua kan, nggak mungkin. Iya, iya. Tapi memang namanya dinamain ya, Ya. sesuai keinginan almarhumah nih. Iya betul. Kalau untuk nama ya memang saya yang ngasih nama sesuai yang dia minta kan. Ya. Kasih nama Bagas Sadewo, ya sudah saya kasih nama sesuai yang apa yang dia minta. Ya. Yang dia minta untuk titip anak, jagain anak, tetap saya jagain. Iya, iya. Kasarannya ya dulu waktu masih bayi kan butuh susu, Ya. butuh pampers segala macam, tetap saya support dulu. Tetap lah ya. Tetap. Dan ini mungkin memang nggak pernah terbesit atau ada di bayangannya Pak Dewo ya, bisa terjadi semua seperti ini ya Pak. Nggak ada kepikiran seperti itu.
Yes. nggak ada pikiran seperti itu. Tapi ya memang kenyataannya seperti itu. Iya, semua udah direncanakan dengan baik. Betul. Sampai calon nama buah pun hati itu sudah disiapin ada, ya. Betul. Tapi ya takdir berkata lain ya Pak. Iya. Dan tadinya juga sempat bilang ya Pak, kalau ternyata kakaknya si almarhumah ini yang nggak menyetujui pernikahan dengan Pak Dewo mendapat gangguan jiwa nih. Ya, itu saya dapat kabar baru beberapa bulan yang lalu ini. Iya. Itu pun adenya yang ngabarin ke saya. Ya, ngabarin ngasih tahu, Mas, kakak sudah di rumah sakit jiwa, udah gila, udah nggak kenal siapa-siapa. Loh, kok gitu? Iya Mas, biarin aja. Bapak juga nggak mau nengokin, kan udah diusir. Iya, iya. Gila sampai sekarang Mas. Sampai saat ini ya. Betul, masih. Sempat saya dikirimin fotonya, saya udah tua amat, kucel orangnya. Iya, iya. Mungkin itu bisa terjadi ya. Mungkin Ya, karena betul. perilakunya sendiri lah ya. Ya mungkin itu ya balasannya mungkin. Iya, iya, iya. Sampai terjadinya kakaknya ini malah bukannya kehidupannya bahagia ya setelah Ya. menikah ya, justru Ya menderita lah bisa hancur. dibilang ya. Hancur, usahanya dia juga bangkrut, ditinggal istri, ditinggal anak. Ya, dan kakaknya sendiri akhirnya kan bukannya bahagia nih hidupnya, justru malah menderita nih. Menderita, bener, menderita. Karena ulah si kakaknya sendiri. Ulah dia sendiri. Ya, untuk saat ini anaknya udah besar ya, Pak Ya, Dewa udah ya. besar, udah besar. Ya tahun-tahun inilah, ya berapa bulan lagi lulus sekolah. Lulus sekolah nih. Lulus sekolah. Mudah-mudahan anaknya sehat-sehat aja ya, Ya, Pak Dewa ya, dan Pak Dewonya sendiri juga sehat terus Pak. Semoga Amin. rezekinya makin lancar ke depannya. Amin. Terima kasih banyak udah mau berbagi nih kisah pengalaman yang pernah sama-sama. Pak Dewa alami selama hidup ini ya. Betul. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Dewo. Sama-sama, Salam Mas buat Aris. keluarga di rumah Pak Dewo. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nyimak atau nonton ceritanya Pak Dewo barusan dari awal sampai akhir, gimana alur ceritanya dengan lengkap banget tadi tuh. Dan buat kalian semua yang punya pengalaman horor kisah nyata mau jadi narasumber di Dimensi Mistik, kalian langsung aja kirim-kirim cerita horor kalian dengan cara chat ke nomor WhatsApp di bawah ini, atau kalian juga bisa langsung DM ke Instagram Dimensi Mistik. Dan akhir kata, gua Aris Dimensi Mistik beserta Pak Dewo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Pak Dewo terima kasih banyak. Oke, sama-sama.